ini yang terakhir. Dan tidak ada kata lagi yang bisa saya katakan. Kalian memang pencari ilmu sejati. The tyranny of urgency. Mudah-mudahan benar ngomongnya, karena ini harus keren. Tyranny of urgency. Orang produktif itu well prepare. Orang terdesak itu tidak prepare. Tadi saya cerita tentang meeting di telepon debt collector untuk sesuatu yang seharusnya kita bisa bayar. Terjadi loh. Karena Anda masih terjajah dengan hal-hal yang mendesak-mendesak. Ini bukan mendesah ya, beda. Mendesah kan beda lagi. Sebentar. Oke, sudah minum dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sukses buat teman-teman semua dimanapun berada. Masih di tips atau cara menjadi produktif ini yang terakhir. Dan tidak ada kata lagi yang bisa saya katakan. Kalian memang pencari ilmu sejati dan orang-orang yang benar-benar mencari akan mendapatkannya. Lanjut. Masih dengan saya, Mr. Nardi, teman berjuangnya kalian para pejuang kehidupan yang pengen menaikkan taraf hidupnya, pengen menaikkan kehidupannya. Mantap lah kalau sudah sampai sini, karena ini adalah yang ketujuh dari cara menjadi produktif. Yes, stop the tyranny of urgency. Mudah-mudahan benar ngomongnya, karena ini harus keren. Tyranny of urgency. Ya tapi benar ini. Kita harus hentikan betul penjajahan dari keterdesakan. Itu bahasa Indonesia. Karena gini teman-teman, produktivitas tidak pernah akur dengan keterdesakan. Kan bener kan, tertulis kan, produktivitas versus sesuatu yang mendesak itu nggak akan pernah match. Orang produktif itu well prepare, orang terdesak itu tidak prepare, tidak sistematis, tidak memakan kodok dengan baik. Ya nonton dulu videonya kalau nggak ngerti, makanya dia nggak akan pernah bisa produktif. So saya jarang banget nunjuk orang, saya nunjuk diri saya aja deh. So Nardi dan kawan-kawan semua, mari kita belajar untuk stop penjajahan keterdesakan. Bahasanya bagus. Lanjut. Seseorang yang produktif itu dia mampu meminimalisir setiap hal yang mendesak di dalam hidupnya. Pasti. Karena apa? Sistematis kok hidupnya. Kalau dia nggak mampu melakukan itu, jangan ngomong produktif. Karena Anda masih terjajah dengan hal-hal yang mendesak-mendesak. Ini bukan mendesah ya, beda. Mendesah kan beda lagi, ini mendesak. Dan semakin banyak hal mendesak, itu adalah pertanda awal jelas kalau kita kurang produktif, minimal nggak bisa sistematis. Yuk tonton lagi videonya tentang sistematis. Contohnya apa Pak hal mendesak? Ya hal mendesak itu banyak toh di dalam kehidupanmu, Cah Bagus, Cah Ayu. Banyak banget. Bayar listrik, bayar telepon, bayar cicilan, kemudian sakit bahkan. Itu juga hal-hal mendesak yang bisa jadi mendesak. Seharusnya nggak mendesak loh. Ada yang bersin. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Yang namanya bayar apapun itu sudah ada tanggalnya. Bener apa bener? Kayak bayar Telkom, bayar Speedy dan lain sebagainya tanggal 20. Kalau sampai tiba-tiba ada orang datang ke saya, kemudian Pak aku pinjam uang Pak, aku terdesak ini karena tanggal 20 harus bayar. Ya lucu, karena sebetulnya itu bukan hal mendesak. Sudah ada tanggalnya, sudah bisa di-prepare terlebih dahulu. Iya dong. Gitu, itu contoh mendesak. Nanti kita lanjut ya. Kalau saya banyak bahas di sini nanti belakang lupa malah. Lanjut. Sekarang mari kita renungkan teman-teman, kalau di dalam proyek besar yang namanya hidup tadi, boleh life journey tadi juga proyek besar yang pengen benar-benar kalian menangkan, tapi di tengahnya ada banyak hal yang mendesak, bukankah itu akan banyak merubah fokus kalian? Pasti jawabannya. Sekarang bayangkan kita lagi fokus ngerjakan sesuatu, tiba-tiba di tengah-tengah ada telepon dari debt collector. Kadang-kadang terjadinya keterdesakan bukan karena nggak punya duit, sorry.
Kalau yang nggak punya duit, saya turut prihatin, selamat bekerja dan mencari. Tapi kalau yang punya duit tapi lupa, that's the problem. Tapi tidak menata, that's the problem. Anda lagi meeting, pitching bisnis besar. Uang Anda sebenarnya banyak, Anda bisa bayar kapanpun, tapi Anda lupa bayar. Di tengah-tengah Anda lagi presentasi, ditelepon sama debt collector. Ale fokus nggak? Pasti. Enak nggak? Enggak. Uang Anda mampu bayar gitu. Jadi bermasalah. Mari kita fokus teman-teman. Selesaikan dulu hal-hal yang bisa jadi tyranny of urgency ini di awal. Lanjut. Tuh boom, udah meledak kan. Kenapa meledak? Ya itu tadi. Ada hal-hal yang mendesak yang seharusnya bisa dibuat tidak mendesak. So, saya benar-benar mengajak ya buat teman-teman untuk hal-hal yang paling sederhananya di dalam kehidupan itu kayak bayar listrik, bayar cicilan, dan lain-lain. Atur sedemikian rupa teman-teman. Banyak metodenya kok, bisa dipotong langsung dari rekening, bisa teman-teman pakai di Tokopedia itu kan juga ada ya yang buat supaya langsung dibayar, teman-teman bayar tokennya atau saldonya supaya langsung bisa dipotongkan dan lain sebagainya. Membantu sekali untuk membuat pikiran kita ini jadi less stress. Berkurang stresnya, banyak segernya ya. Saya sarankan benar-benar ini, saya sudah nggak tahan lagi pengen bantu teman-teman. Dulu saya ngalamin itu dan nggak enak. Tadi saya cerita tentang meeting di telepon debt collector untuk sesuatu yang seharusnya kita bisa bayar, terjadi dalam hidup saya sangat tidak nyaman. Makanya di sini saya berbagi supaya tidak kejadian ke teman-teman. Tapi yang paling parah sebetulnya adalah apabila kebutuhan mendesak itu sifatnya penting. Itulah kenapa saya bertobat dan sekarang saya mulai bikin insurance. Baik ada asuransi pendidikan, asuransi apapun gitu ya. Mulai saya bikin. Kenapa? Jangan sampai sesuatu yang sifatnya penting itu tiba-tiba mendesak saya di saat saya juga lagi ada hal penting lain. Berbenturan, tidak produktif. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ini saya di terakhir-terakhir semangatnya itu makin menggelora soalnya. Lanjut. Solusinya buat teman-teman semua adalah mulai menata hidup dengan aset alokasi. Jadi aset yang teman-teman punya harus mulai dibagikan, dialokasikan. Mana untuk apa, berapa, dan siapa yang mengelola. Saya sih nggak ada endorse apapun ya, jadi bebas-bebas saja teman-teman. Nanti boleh tanya ke saya nggak akan mungkin share di video vendor-vendor apa yang saya pakai. Tapi intinya teman-teman harus mulai bagi alokasi asetnya teman-teman. Karena hanya dengan teman-teman ngebagi aset alokasi, maksudnya dibuatlah benar-benar boleh dibilang aset alokasi, boleh dibilang alokasi pengeluaran, boleh dibilang apapun. Intinya alokasikan setiap bulan, artinya teman-teman udah bikin ukuran-ukuran tertentu, alokasi-alokasi tertentu yang teman-teman langsung bagi-bagi. Misal, untuk hal pokok berapa persen, untuk kebutuhan pendidikan berapa persen, kesehatan berapa persen, terus tabungan berapa persen, investasi berapa persen, teman-teman atur sendiri. Karena teman-teman yang lebih tahu, saya nggak tahu berapa alokasinya teman-teman. Silahkan mulai atur. Karena hanya dengan teman-teman mulai punya alokasi dan teman-teman menepati itu, maka hidup kita akan jauh dari kata stres. Jauh dari kata mendesak tadi. Akhirnya kita terbebas sepenuhnya dari penjajahan keterdesakan dan jadi produktif. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton satu playlist full series dari video tentang produktivitas. Ini video yang cukup lama buat saya karena saya ngebuatnya adalah 18-19 bulan dari awal pandemi. Kemudian saya merasa ragu sendiri dengan 4 metode yang di belakang. Lalu saya mulai praktekkan sepenuhnya selama 1 tahun penuh. Dan akhirnya sekarang saya berani bagikan sampai kepada tyranny of urgency ini. Mudah-mudahan series ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Meningkatkan produktivitas kalian sampai ke level yang jos, yang top. Menjadi orang-orang yang benar-benar ultra produktif. Saya Nardi Hidayat, teman berjuangnya kalian. Pamit dulu. Silahkan tonton lagi video-video lain. Mungkin kalau yang series produktivitas saya sudahin. Tapi masih banyak yang lain. Saya ada video what if, ada juga manusia ngeselin, ada juga konten mindset, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu semua bisa membantu teman-teman semua dalam mencapai goal dari perjuangannya. Sukses selalu.